Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan Madam Novi di sini. Kali ini saya akan membahas tentang materi teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak biasanya ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa, atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Yang kelima, koda. Seperti penutup, struktur teks anekdot yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian menutup cerita dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tapi menyindir. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan. Langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama, bisa menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Selanjutnya, menentukan tokoh terkait. Berikut setelah itu tinggal menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Lalu merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang terakhir, tinggal melakukan penyuntingan. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa yang menggunakan konjungsi. Yang kelima, memakai kata keterangan waktu lampau. Berikutnya,
memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Terakhir, dibuat secara berturut dan kronologis. Demikian penyampaian materi teks anekdot kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.